بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baina asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah ikhwan fillah rahimahullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Tawdihul Ahkam. Sudah memasuki pembahasan tentang bab izalatun najasah, yaitu bab cara menghilangkan najis wa bayanatiha, dan penjelasan najis. Sudah kita baca hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi ditanya tentang khamar yang dijadikan cuka. Maka Nabi mengatakan la, ya, tidak boleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sudah kita jelaskan tentang hadis ini, ada dua penjelasan. Yang pertama, kalau khamar itu sengaja dibiarkan beberapa lama, kemudian melalui proses fermentasi, dia berubah menjadi cuka, maka ini hukumnya apa? Haram. Tapi kalau khamar tidak disengaja untuk difermentasi, kemudian dengan sendirinya dia menjadi cuka, maka hukumnya apa? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu yang memang dia disengaja, ya, dia difermentasi, dibiarkan dalam waktu yang lama, ya, sehingga dia berubah menjadi cuka, maka itu hukumnya haram. Nah, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam bab najis. Ini menunjukkan bahwa, atau isyarat, bahwa beliau berpendapat khamar itu adalah najis, karena bab ini bab tentang najis. Maka beliau mengisyaratkan dengan membawakan hadis ini di bab najis, seolah-olah beliau berpendapat khamar adalah najis. Dan sudah kita jelaskan perbedaan pendapat, ya, para ulama tentang apakah khamar itu najis atau tidak najis. Ya, tidak najis itu maksudnya suci.
Sekarang kita masuk hadis kedua ya. Sebelumnya Anda sampaikan dulu untuk hari ini mungkin Anda bisa sampai Isya saja. Jadi habis Isya nanti kita selesai ya. Isyanya jam berapa? Buat berapa? 23. Nah, berarti kalau mau ada tanya jawab Diana berhenti mungkin di 20-an. Baik, kita lihat hadis kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Ya, tolong dibaca terjemahannya. Dia berkata pada saat perang Khaybar Rasulullah memerintahkan Abu Talha sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai jinak karena ia adalah Ya. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan di satu peristiwa yang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu kalau tidak salah terjadi setelah perang Khandaq atau perang Ahzab. Karena pada perang Ahzab atau disebut juga perang Khandaq itu kaum muslimin berperang menghadapi gabungan pasukan antara kaum kafir Quraisy Mekah beserta orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian dibikinlah parit ya atau khandaq yang sangat besar sehingga orang-orang kafir kesulitan untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga sebetulnya pertempurannya tidak terjadi perang Khandaq itu. Hanya pengepungan sampai kemudian Allah mengirimkan angin topan yang menghancurkan tenda-tenda orang-orang kafir. Kemudian hanya mereka kembali ke Mekah dengan kegagalan. Nah, di sela-sela perang Khandaq itu ada kaum Yahudi ya, yang sebelumnya sudah membuat perjanjian dengan kaum muslimin, kemudian mereka berkhianat di tengah-tengah pertempuran itu, perang Khandaq ya. Ada orang Yahudi yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan, kemudian mereka mengkhianati, akhirnya diserang oleh kaum muslimin. Itu namanya perang Khaybar ya. Dan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Yahudi. Nah, dalam peristiwa tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk menyeru atau mengumumkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kalian dari daging-daging keledai jinak. Keledai jinak itu lawan dari keledai liar. Kalau liar itu berarti yang
di hutan-hutan ya, atau di kebun di Afrika itu yang tidak dipelihara, itu namanya yang liar. Kalau yang jinak ya, yang dipelihara ya, di rumah-rumah itu namanya keledai jinak ya. Nah, itu hukumnya haram fa innaha rijsun, karena sesungguhnya dia adalah najis. Hadis muttafaqun alaih. Baik, faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, najasatul humuril ahliyah fi lahmiha wa damiha wa bauliha wa rawsiha. Faedah yang pertama, najisnya keledai jinak pada dagingnya, darahnya, kencingnya, dan kotorannya. Jadi yang haram dagingnya, darahnya, kencingnya, kotorannya. Faedah yang kedua, amma irquha wa lu'abuha wa badanuha fafihi khilafun sayati insyaallah. Adapun air liurnya atau air keringatnya dan badannya, maka para ulama berbeda pendapat ya, keringat, air liur, dan badan. Badan sama daging itu apa bedanya? Kalau badan mah masih hidup ya. Kalau daging yang udah dipotong-potong udah mati. Jadi keringatnya, air liurnya, badannya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang menajiskan, sebagian ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak najis ya, dia menyamakan dengan kucing ya. Karena kucing itu ya, berkeliaran di tengah-tengah kita ya. Begitu juga keledai jinak ya. Baik, nanti mungkin akan kita bahas. Faedah yang ketiga, tahrimu akli luhumiha wa syurbi labaniha fa innaha rijsun. Faedah yang ketiga, haramnya memakan daging keledai jinak dan meminum susunya karena dia najis. Haramnya memakan daging keledai dan meminum susunya karena itu najis. Faedah yang keempat, taqyiduhu bil humuril ahliyah dalilun ala taharati wa ibahatil humuril wasiyah. Pembatasan dengan keledai jinak ya, menunjukkan sucinya dan mubahnya keledai liar ya, keledai liar. Jadi pembatasan dengan keledai jinak itu menunjukkan bahwa keledai liar itu tidak najis, berarti suci, dan tidak haram ya, berarti mubah atau halal. Dari ka'annaha saydun tahirun halalun, karena keledai liar dia adalah hewan buruan yang suci dan juga halal ya.
Jadi keledai liar ini halal. Tapi kita kayaknya nggak pernah ya, pernah nyicip ya. Atau ada yang pernah? Kita mah kedelai ya. Kalau keledai belum ya. Baik. Faedah yang kelima, at-ta'lilu bi annaha rijsun dalilun ala anna kulla ainin najisah fahiya muharramah. Alasan pengharaman karena dia najis. Alasan pengharaman karena dia najis menunjukkan bahwa setiap yang najis maka dia haram. Ya. Jadi di hadis ini Nabi menjelaskan Allah dan Rasulnya melarang kalian, melarang itu berarti haram, melarang kalian dari daging keledai jinak karena dia najis. Jadi alasan pengharamannya karena najis itu menunjukkan bahwa setiap yang najis itu haram, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap yang haram itu najis. Ya. Kalau yang najis pasti haram. Ya. Tapi kalau yang haram belum tentu najis. Itu ya. Baik. Kenapa yang najis itu haram? Ya kan najis itu kotor berarti. Ya. Dia membahayakan kesehatan. Membahayakan kesehatan, maka pasti hukumnya haram. Baik, itu faedah kelima. Jadi pengharaman alasannya karena najis menunjukkan bahwa setiap najis adalah haram. Faedah yang keenam, di dalam sabda Nabi SAW, yanhayanikum dengan dhamir musanna. Musanna itu apa? Dua ya. Yanhayanikum itu artinya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kalian. Nah, dengan kata ganti musanna karena kembalinya kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Jadi domirnya atau kata gantinya menggunakan kata ganti musanna. Wa qad jaa'a mithlu hadza fi iddati nusus. Nah, yang seperti ini ada pada beberapa nas. Ya, jadi yang seperti ini maksudnya kata gantinya menggunakan musanna itu ada beberapa. Misalnya dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Nabi bersabda, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, keduanya itu maksudnya Allah dan Rasul. Jadi kata gantinya dengan kata ganti musanna, ya, dua.
Tapi ya, banyak juga dalam beberapa nas kalau menyebutkan Allah dan Rasul ya, itu kata gantinya satu ya. Kata gantinya satu. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Atau dalam ayat yang lainnya dengan kata ganti satu ya. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasul itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah dan Rasul itu satu. Baik. Kemudian di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil khatibil ladzi qala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad gawa faqala bi'sa khatibul qaumi anta faqad hamalu hadza ala anna al khutab yanbaghi fiha al bastu wal itnab liyahsula at-tablighul kamil. Adapun sabda Nabi SAW kepada seorang khatib yang dalam khutbahnya berkata, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapat petunjuk. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, maka sungguh dia telah tersesat. Lalu Rasulullah bersabda, seburuk-buruknya khatib suatu kaum adalah kamu. Nah, itu maksudnya bukan mencela karena dia menggunakan kata ganti musanna untuk Allah dan Rasul, tetapi celaan di sini maksudnya terkait dengan metode khutbahnya. Karena khutbah itu semestinya ringkas, ya. Jangan panjang. Tapi ringkas, ya, pendek, mudah. Gitu. Jadi yang dicela itunya, bukan karena menggunakan kata ganti musanna untuk Allah dan Rasul. Jadi boleh. Baik. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullah membawakan khilaful ulama. Perbedaan pendapat ulama tentang najasatul humur. Ajma'al ulama ala anna rawsal himaril ahli wal bighal wa qawluhu wa damuhu wa lahmuhu najisan. Liqaulihi fil himar innahu rijsun wa qala an rawsihi innahu rijsun. Para ulama sepakat bahwasannya kotoran keledai jinak, begitu juga bighal. Ya, bighal itu kuda kecil ya. Ya, himar itu keledai, bighal itu hasil dari kuda dan keledai, ya, jadinya bighal. Begitu juga kencingnya, darahnya dan dagingnya itu najis. Berdasarkan sabda Nabi tentang keledai, innahu rijsun, kemudian tentang kotorannya sama, innahu rijsun. Waqtalafu fi badanihi, kemudian para ulama beda pendapat tentang badannya. Wa ma yufrizuhu min irqin, dan apa yang dikeluarkannya berupa keringat. Wa fi famihi wa ma yakhruju minhu min riq wa su'rihi. Ya, dan pada mulutnya atau bibirnya yang keluar darinya berupa air liur. Wa anfuhu, itu juga hidungnya dan yang keluar darinya yaitu ingus. Hal hiya najisatun aw tahirun, apakah dia najis atau suci?
Fadhahaba al-Imam Ahmad fil masyhuri anhu ila najasatiha wa tabi'ahu ala dzalika ashabu. Pendapat pertama yaitu pendapat Imam Ahmad tentang air liurnya, ingusnya dan badannya atau keringatnya itu najis juga. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, pendapat keduanya yaitu air liurnya, air keringatnya, ingusnya itu tidak najis. Ya, begitu juga salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Ya, karena kadang Imam Ahmad itu ada dua pendapat, ya, atau ada dua riwayat. Riwayat pertama menyebutkan pendapat pertama najis, riwayat yang kedua menyebutkan tidak najis. Baik. Nah, sekarang dalil-dalilnya. Dalil pendapat yang pertama, ya, pendapat pertama tadi apa? Najis. Ya. Air liurnya, ingusnya, keringatnya najis. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW dalam hadis ini. Nabi bersabda, "Fa'innaha rijsun." Sesungguhnya dia adalah najis. Warijsu huwa najis. Ar-rijsu maknanya najis. Fa umumul hadis yaqtadi najasatu kulli syai'. Maka keumuman hadis, ya, konsekuensinya adalah najisnya segala sesuatu itu. Ya. Jadi Nabi menyebutkan Allah dan Rasulnya melarang daging keledai, jinak karena itu najis. Disebut secara umum. Jadi keumuman hadis menunjukkan bahwa najis keledai itu segala-galanya. Baik, wal aslu anna kulla hayawanin muharram bahwa najisun khabith. Dan hukum asalnya setiap hewan yang haram maka dia najis. Ya, hukum asal, ya, setiap hewan yang haram maka dia najis. Ya, najis segala sesuatu, segala bagian-bagian tubuhnya. Itu dalil kelompok pertama. Ammal ladina yarawna taharata badaniha wa riqihima wa makhatihima wa irqihima wa syu'urihima falahum ala dzalika adillah. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan sucinya keringatnya, air liurnya, air ingusnya, rambutnya atau bulunya. Ada beberapa dalil. Dalil yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu kanu yarkabunahuma wa ma hadza lam ya'mur bit tawaqqi min hadhil fadalati minhuma wa ta'khiril bayan an fil hajah lajis. Dalil pertama, Nabi dan para sahabatnya mereka menunggangi keduanya, himar dan keledai. Ya, Nabi dan para sahabatnya menunggangi himar, keledai dan bigol. Dan Nabi tidak memerintahkan mereka, para sahabat, untuk menjaga diri, ya, dari keduanya. Itu dalil pertama. Nabi dan para sahabatnya menunggangi keledai dan juga bigol. Tapi Nabi tidak memerintahkan untuk menjaga diri atau berhati-hati. Ya, sedangkan kalau itu najis harusnya Nabi menjelaskan. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya, dalil tentang kucing. Ya, seperti yang tadi di awal Anda sebutkan, dikiaskan kepada kucing. Nabi bersabda tentang kucing, innaha laysat binajisin, innaha minat tawafin alaikum.
Nabi bersabda tentang kucing, sesungguhnya kucing itu bukan najis. Ya, dia adalah hewan yang berkeliling di antara kalian atau di tengah-tengah kalian. Jadi kucing disebut oleh Nabi bukan najis, alasannya apa? Karena dia hewan yang berkeliling di tengah kita. Maksudnya dia mondar-mandir di tengah-tengah kita. Kalau badannya najis, ya kita repot dong. Ada kucing di rumah dipel kan, najis. Kadang kucing di kasur. Dia nggak kencing, cuma tidur doang. Kalau najis, repot gitu, karena dia bolak-balik. Kalau kotorannya najis, kencingnya najis, iya. Tapi kalau badannya, enggak. Alasannya apa? Karena dia nggak najis, ya karena repot. Kan dia bolak-balik, ya di tengah-tengah kita, kadang di rumah kita. Makanya tidak dinajiskan badannya, ya, dan air liurnya. Ya kadang kucing juga kan minum dari air yang ada di rumah kita. Yang najis cuma apanya? Ya kencingnya sama kotorannya itu najis, tapi badannya tidak. Nah, alasan ini ada juga pada keledai dan bigol. Ya. Karena pada saat itu tunggangan yang dipakai selain unta dan kuda adalah keledai dan bigol juga. Ya. Jadi dia ada di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Ya. Kalau badannya dinajiskan, ini merepotkan. Ya, maka dia disamakan dengan hukum kucing. Ya, ini dalil apa namanya? Dalil kias. Ya. Jadi dikiaskan kepada kucing karena alasannya sama. Kucing itu tidak najis karena dia hewan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Nah, alasan ini ada juga pada keledai. Maka hukumnya disamakan. Baik. Ini dalil kedua. Ya, jadi dalil kedua ini boleh dibilang dalil kias. Dalil yang ketiga, al-qaidatus syar'iyyatul kulliyatul kubra. Dalil yang ketiga yaitu kaidah syar'i dalam agama kita. Apa kaidah tersebut? Kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan, ya, masyaqqah. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu kaidah dalam agama kita. Di mana ada kesulitan, maka di situ akan mendatangkan kemudahan. Baik. Nah, tentang menunggangi keledai dan bigol, ya, ini masuk dalam kaidah ini. Ya. Menunggangi keledai dan bigol ini termasuk kebutuhan. Kalau dia itu najis, masyaqqah tidak? Masyaqqah, ya. Sedangkan kita butuh, ya, karena tunggangan waktu itu ya salah satunya keledai. Jadi kalau itu najis, ini menimbulkan masyaqqah, kesulitan. Nah, karena itu masyaqqah, maka mendatangkan kemudahan. Ya. Yaitu tidak najis. Baik. Itu dalil yang ketiga. Jadi dalilnya kaidah. Di mana ada kesulitan, dia mendatangkan kemudahan. Ya, dan contoh-contohnya banyak. Ya, misalnya orang nggak ada air, ya, mau wudhu nggak ada air, itu masyaqqah, sulit. Maka dia boleh tayamum, ada kemudahan. Baik.
Nah, ini dua pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya tentang hukum air liurnya, air ingus, dan air keringat keledai jina. Pendapat pertama najis berdasarkan hadis inna harijun. Pendapat kedua tidak najis. Dalilnya Nabi dan para sahabatnya menunggangi keledai, kemudian dikiaskan kepada kucing. Kemudian dalil ketiga kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Nah, dari dua pendapat ini, manakah pendapat yang lebih kuat? Wallahu alam. Di sini al-mu'allif rahimahullah membawakan tarjih dari al-Imam Ibnul Qayyim. Karena yang bisa mentarjih perbedaan pendapat ulama adalah ulama juga, ya. Yang bukan ulama ya nggak bisa. Misalkan kita mentarjih, ya. Ini pendapat Imam Ahmad begini, ini pendapat Imam Malik begini. Yang benar adalah pendapat ini. Nah, siapa kita? Jadi yang mentarjih adalah ulama juga. Ya. Kalau kita mah ya, taklid, gitu. Kita mah cuma meyakini salah satu pendapat, silahkan. Ya. Tapi kalau mentarjih itu ranahnya para ulama. Di sini dibawakan tarjih dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau adalah ulama murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dalilun najasati la yuqawimu dalilut taharah. Dalil tentang najisnya air liurnya, air liur, keringat, air ingus. Nah, dalil tentang najisnya ini tidak bisa mengalahkan ya, dalil sucinya. Ya, wallahu alam. Jadi dalil najisnya tidak bisa mengalahkan dalil sucinya. Berarti yang kuat dalil apa? Dalil sucinya. Ya. Nah, wallahu alam. Tetapi kalau masalah khilafiyah, ya ini jangan terlalu memaksakan, ya. Kita meyakini salah satu pendapat, silahkan. Baik. Ini tentang keledai jinak. Hadis berikutnya. Wa an Amrin ibni Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Tolong dibaca terjemahannya. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan Nabi berkhutbah di Mina dan beliau di atas tunggangannya. Ini menunjukkan bolehnya berkhutbah di atas tunggangan. Di sini al-ba'ir, ya, atau al-ibil, unta. Itu boleh. Nah, kemudian yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas, walu'abuha, ya, dan air liur unta tersebut yasilu ala katifayya, dia jatuh atau mengalir di atas kedua pundakku. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan. Baik, apa faedahnya? Faedah yang pertama, taharatu lu'abil ba'id, sucinya air liur unta.
Ya, air liur itu yang keluar dari mulut. Ya, sucinya air liur unta dan dia bukan najis. Wahada bi ijma'il muslimin. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Apa dalilnya? Ya dalilnya hadis ini. Nabi melihat air liur untanya mengalir di Amr bin Kharijah, tapi Nabi tidak menyuruh untuk mencucinya. Ya, ini menunjukkan ketika Nabi melihat sesuatu, ya, air liur jatuh ke kita, terus Nabi nggak nyuruh mencuci, berarti itu tidak najis. Baik. Ya, bahkan seandainya pun misalnya Nabi nggak melihat misalnya, jadi air liur untanya jatuh ke sahabatnya, Nabi nggak melihat. Seandainya itu najis, tentunya Nabi akan mendapatkan wahyu. Karena seandainya itu najis, nggak mungkin Nabi membiarkan. Itu dalilnya. Jadi air liur unta itu suci dan dia bukan najis. Faedah yang kedua, mithlu lu'abihi ala sahih bauluhu wa rasuhu fa innahu tahirun li hadisil araniyin wa ghairihi. Seperti air liurnya juga adalah air kencingnya dan kotorannya. Ya, itu juga tidak najis. Jadi sama seperti air liurnya, yaitu air kencingnya dan kotorannya. Jadi kotoran unta dan air kencing unta dan kotoran unta itu juga tidak najis. Sama dengan air liurnya. Ya, baik. Karena sudah sering kita sampaikan, hewan yang halal dagingnya maka kencing dan kotorannya bukan najis. Ya, seperti misalkan ayam. Ayam dagingnya halal tidak? Halal, maka kotorannya dan kencingnya bukan najis. Ya, dia kotor aja, tapi najis mah bukan. Faedah ketiga, mithlul ba'iri sa'iru bahimatil an'am wa ghayriha minal hayawanatit thahirah fi halil hayat. Sama seperti unta, yaitu semua hewan-hewan ternak yang suci ketika hidup. Ya, sama seperti unta, yaitu semua hewan ternak yang suci ya ketika hidup. Maka dia juga kotorannya tidak najis. Karena alasannya sama. Ya, misalnya sapi ya, sama dengan unta. Karena dia halal ya, suci, maka kotorannya juga tidak najis. Ya, jadi misalkan ada pakaian kita kena kotoran kambing misalkan atau kencing kambing, ya itu kotor tapi tidak najis. Ya, kena kotoran ayam misalkan kotor iya tapi najis bukan. Ya. Tapi kalau kena kotoran bayi atau kotoran manusia itu najis. Baik. Faedah selanjutnya, jawazul khutbah wal mau'izah 'ala rahilah. Bolehnya khutbah dan menyampaikan nasihat di atas tunggangan. Ya, silahkan kalau mau. Tapi barangkali itu dulu ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Bedanya keledai yang jinak sama yang liar itu apa ya? Bedanya? Yang liar itu kalau kita beli kayak jadi jinak jadi halal ya.
Walau alam ya. Kalau bentuknya mungkin sama ya. Kalau yang liar itu ya, yang di hutan-hutan. Kalau yang jinak ya, yang orang pelihara dijadikan tunggangan. Cuma itu nggak tahu dapatnya dari mana gitu ya. Ya, apakah itu dari yang liar terus ditangkap gitu? Walau alam. Ya. Tapi yang jelas ada perbedaan yang jinak dengan yang liar. Tapi bedanya apa? Walau alam. Ya, apa bisa misalkan yang liar nih, misalkan kuda zebra ya dari hutan Afrika misalkan, terus kita bawa ke kampung, terus kita jadikan jinak, apa bisa? Walau alam, nah belum tahu ya. Tapi intinya ada perbedaan. Bedanya apa? Nah belum paham. Nah, baik. Baik, kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.